Indonesia ke depan ini buat anak muda. Gak usah lah kita banyak berpikir lah. Kita rasa benar, lakukan. Anak muda kalau nggak bisa manage sesuatu, wah itu bukan anak muda. Halo anak-anak bangsa, selamat datang di podcast Ngabas, ngobrol anti basa-basi. Sama gua di sini Jordi, seorang podcaster magang, host paling tampan hari ini, dan akan selalu menemani teman-teman untuk mengulik narasumber-narasumber kita tanpa sensor sedikit pun. Yeah, boy. Kalau anak Jakarta yang hobi organisasi pasti kenal dia. Anak Jakarta yang turun di dunia politik pasti kenal dia. Sampai anak Jakarta yang nggak hobi dua hal tadi, tapi hobinya nongkrong, gue yakin pasti kenal dia. Karena dia sudah banyak melanglang buana di dunia persilatan, baik dunia politik, dunia tongkrongan, sampai dunia malam. Gue yakin teman-teman ya minimal pernah ngeliat dia lah. Langsung aja kita sambut abang kita semua, Bang Gustiaris. Waduh, welcoming-nya ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap. Yang pasti kalau nanya kabar terlalu basa-basi bang ya. Mungkin gue minta abang sapa teman-teman di rumah dengan gaya abang. Oke. Kita sapa anak-anak bangsa di rumah. Mungkin silakan bang. Oke, terima kasih Jordi. Untuk kawan-kawan anak bangsa dimanapun berada, ini kita mulai coba membuat satu podcast buat gimana caranya nanti aktivasi dari Abbas bisa diterima di semua kalangan. Mari kita dengerin. Gue pengen nanya langsung soal Abbas. Ini kan sebenarnya gue ada di persimpangan ketika abang ngebuat Abbas kan nih. Yang pengen gue tanyain bang, ini abang di posisi itu kondisinya sudah ngelit satu organisasi partai Liga Mahasiswa Nasdem DKI Jakarta. Terus tiba-tiba setahun abang ngegarap Liga Mahasiswa Nasdem, gak lama kemudian abang ngegarap satu relawan nih bang. Oke. Persis gak lama setelah Pak Surya Paloh Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presidennya. Tanggal 3 Oktober 2022, gak lama abang nge-create Abbas atau anak bangsa. Pertanyaan simpelnya bang, kenapa abang tiba-tiba bikin relawan capres di kondisi abang sekarang lagi fokus juga nyalek? Oke, thank you Jor. Simpel lah kalau bicara mengenai apa itu Abbas. Ini bentuk dari antusiasme anak muda. Poinnya adalah bagaimana kawan-kawan muda, khususnya di Jakarta, karena dulu juga memang ya tadi welcome-nya udah jelas, banyak sektor-sektor kan. Jadi gua berpikir gimana caranya buat nyatuin semua nih. 3 elemen tadi tuh, di politik ada, di organisasi ada, di perkumpulan komunitas-komunitas yang lainnya juga pun ada. Kalau kita bicara perpolitikan, masih banyak kawan-kawan muda ini bisa dibilang antipati lah dengan apa yang namanya politik gitu kan. Tapi karena antusias, karena melihat baca presnya dari abang kita, ayah kita, Anies Rashid Baswedan, banyak yang pengen ikut berperan. Nah di sini mulai berpikir dengan kawan-kawan, yuk kita bentuk komunitas. Dengan komunitas yang dimana semua kalangan ada, yang intinya sebagai anak bangsa, yuk kita bersama-sama, kita gerak bareng, bagaimana kita menangkan Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, cuman yang concern gue itu bang, ini kan abang lagi nyalek nih bang. Ya kita tahu lah, abang juga, ya nanti mungkin kita bakal bahas itu, tapi abang juga waktu 2019 nyalek juga, terus aktif juga di tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi hari itu ya bang ya. Hari ini dengan segala pertimbangan abang fokus nyalek juga dan fokus juga ngedukung Pak Anies nih, memenangkan Pak Anies di dunia pergerakan pemudanya. Menurut abang bakal efisien gak bang? Dalam arti dua-duanya ini bakal jadi gol gak nih? Nyalek abang sama memenangkan Pak Anies, ini kan dua hal yang ya mungkin beririsan tapi secara waktu memakan waktu banyak nih bang. Kira-kira gimana bang? Ya pasti sih,
kita bicara politik pasti kita punya ada strategi lah. Kalau kita bicara politik kan untuk mencapai tujuan. Iya. Oke. Nah sekarang gimana kawan-kawan Abbas sendiri, anak bangsa sendiri ini udah jago-jago juga. Dan saya pribadi sebagai founder nggak perlu khawatir karena udah banyak dibantu oleh generasi muda yang sudah mulai ngerti dengan apa itu politik dan pengen terjun langsung. Nah ini jarang-jarang sekali. Jadi kalau bicara ini mengganggu aktivitas caleg saya atau enggak, atau pada saat 2019 dulu juga sebetulnya nggak ada masalah. Karena sambil kita berjalan, kita juga mensosialisasikan baca pres kita. Jadi ini semuanya beriringan. Jadi semua itu bisa kita bilang manajemen waktu lah. Aman itu, anak muda kalau nggak bisa manage sesuatu, wah, itu bukan anak muda tuh. Benar-benar. Dan yang gue tangkap kayaknya abang juga memanfaatkan nama Pak Anies juga nih dalam konteks mensosialisasikan mensosialisasikan abang sebagai caleg kan. Ya kotel efek itu memang sangat besar lah bang di Jakarta. Setelah kita tahu nih bang, abang nyalek juga, Abbas juga, yang kelompat nih sebenarnya yang kelompat. Gue tahu betul Bang Gusti dibilang entrepreneur, iya banget. Oke. Gue tahu beberapa sektor bisnis abang lah. Cuman dengan segala kenyamanan abang dalam berbisnis bang, kenapa politik bang pelarian abang? Kenapa nggak seni? Gue tahu abang masa mudanya juga kan main musik. Anak band juga. ya, anak band juga kan bang. Karena gue teman-teman FYI gue tahu Bang Gusti ini dari gue umur segelas ini. Bener-bener gue kecil nih gue udah ngeliat Bang Gusti karena sebenarnya yang bergaul sama Bang Gusti awalnya kakak gue ya bang ya. Sekarang gue yang ngikut Bang Gusti, sering nongkrong sama Bang Gusti, dan gue tahu nih kalau organisasi oke lah Bang Gusti sering aktif di berbagai macam organisasi. Tapi akhirnya lo sebagai seorang pembisnis gitu bang, terjun ke dunia politik tuh ya kenapa gitu bang? Inilah mungkin kalau bilang kita orang aktivis nih, bisa dibilang kan aktivis nih, orang organisasi. Poin puncak tertinggi seorang aktivis ya pasti masuknya mau nggak mau politik, politik praktis. Jadi kalau bicara kenapa politik, gua pribadi dari SMA dari lu kecil kemarin itu kan, gua senang berinteraksi dengan masyarakat, gua senang dengan social entrepreneurship. Bidang bisnis gua juga ada yang berkaitan dengan social entrepreneurship. Iya, benar. Jadi bagaimana kita kebermanfaatan kita dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, kenapa gue terjun ke politik? Ya nggak ada lain ya karena apa ya? Bisa dibilang ya ini passion gue di sini. Jadi politik dan ekonomi itu menjadi satu kesatuan. Kita kuat di ekonomi, insya Allah di politik kita bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Iya, jadi yang gue tangkap juga kan abang sebagai politikus lah ya. Politikus punya kemandirian tersendiri tuh bang. Jadi nggak perlu mengkampanyekan, misalnya ada beberapa pihak atau partai lah hari ini kan mengkampanyekan kalau dia menang BPJS gratis. Gratis ya. Kalau abang berarti sebelum abang menang kita udah bisa coba gratis kan ya, buat membantu kan? bermanfaat untuk masyarakat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kan begitu bang. Cocok. Nah abang berpolitik berarti kalau gua ikutin kan 2014 abang udah masuk partai bang ya? Betul. 2014 masuk partai, 2019 abang maju. Betul. Cuman memang kondisi hari itu Masih belajar. Hari ini dengan segala kematangan abang, baik secara mental, pembelajaran, finansial itu kan ya gue lihat abang salah satu orang yang sudah mulai one step closer lah dibanding teman-teman sejawat abang nih di dunia politik. Tapi soal 2009 ini bang, abang punya banyak pilihan. Yang gue lihat begini, teman-teman abang seangkatan abang nih lagi mengikuti tren bursa transfer nih. Dari partai A ke partai B. Abang kan generasi milenial, beda sama gua Gen Z nih kan. Dari partai B ke partai C. Gue lihat lu punya potensi sebenarnya bang. Dengan ya pas sekarang abang punya satu
wadah yang mungkin jadi daya tarik beberapa elit politik. Kolega bisnis abang juga mungkin banyak dari elit politik juga yang gue lihat. Kenapa tetap Nasdem di kondisi hari ini Nasdem memilih sebagai partai pengusung Pak Anies Rashid Baswedan yang opininya hari ini menjadi sebuah antitesa dari pemerintahan atau rezim itu sendiri. Di mana abang kan pendukungnya Pak Jokowi di 2019. Kenapa nih bang bermanuver dari bukan bermanuver lah, tetap konsisten di Partai Nasdem yang hari ini bermanuver bang? Mungkin ini sedikit pelajaran lah buat kita anak muda lah, khususnya kalau kita bicara loyalitas. Karena kalau kita bicara loyalitas itu sesuatu hal yang mungkin tidak ternilai. Gue pribadi ikut organisasi itu cuma cukup satu organisasi. Mungkin kalau kita sama-sama di Sakma Pemuda Pancasila, hanya satu organisasi. Di politik pun sama. Gue belajar tahu karena pada waktu 2009 lagi benar-benar ya politik lah, tahun politik. Kita melihat partai semua A, B, C, dan akhirnya ada partai baru waktu itu, Partai Nasdem. Ya kita coba muncul di situ. Kenapa? Ya kita berpikiran awam lah waktu itu kan. Ini partai baru, mudah-mudahan tidak ada, ya kita bicara kompetitornya nggak yang terlalu seperti partai-partai lain lah. Ya aktif di situ, dan sampai hari ini ya alhamdulillah karena saya punya bisa dibilang ya tadi mental loyalitas dan setia hanya kepada satu, mau apapun organisasinya, politiknya, itu menjadi satu pegangan. Dan kalau bicara elit arahan politik seperti apa nanti, visinya apa, ya sejauh ini kita bicara kader partai, mengikuti apa menjadi putusan partai, ya insya Allah ya kita terus mencoba guideline kita ya adalah ketua umum kita Pak Surya Paloh. Jadi kalau bicara loyalitas mau siapapun nanti ya kita nggak tahu, politik dinamis, ya kita akan ikut berpatokan pada ketua umum. Berarti pada saat ya 3 nama itu bang, di Rakernas ya. Betul. Di Rakernas itu kan keluar 3 nama. Harapan abang pada saat itu emang udah Pak Anies atau dua lainnya lagi nih bang? Jujur selain Pak Anies mungkin ada lagi. Tapi ya itu tadi ternyata nggak masuk dari 3 yang teratas. Dan yang masuk dalam 3 teratas dari Partai Nasdem sendiri, salah satunya ada Bapak Anies. Jadi ya sudah sesuai lah, karena dulu juga kita ber-KNPI juga. Eranya KNPI saya adalah eranya Bapak Anies juga sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi ya secara nggak langsung kita sudah lihat figur beliau juga kan. Ya kalau bisa dibilang ya figur beliau ya sama dengan apa mungkin diri saya nih. Diri gue lah kalem, tanda kutip, menjadi satu underdog juga. Kita nggak pernah bisa diperhitungkan, dan kita pun juga sampai hari juga mungkin banyak yang nggak memperhitungkan kita. Nah mungkin ya kurang lebih sama lah dengan Pak Anies kan. Apa tuh? Nama yang tadi itu siapa tuh, kira-kira boleh di-spill gak? Ya udahlah itu nanti lah, karena terbeda lagi konteksnya kan. Siap. Kira-kira nih bang, abang berjalan dengan mulus sampai ke Kebun Sirih, Anies berjalan dengan mulus dengan segala hasilnya nanti. Nah kira-kira Abbas berjalan sampai kapan bang? Apakah stop 2024 Pak Anies sudah menang, atau Pak Anies nggak menang pun kita stop, atau Pak Anies menang nggak menang kita tetap berjalan? Dan kalau berjalan kira-kira jadi apa nih bang Abbas nih? Kalau memang antusias anak-anak muda juga untuk bergabung di Abbas nanti semakin meriah, semakin besar lagi, kenapa harus kita stop semangat mereka? Apalagi insya Allah baca pres kita juga insya Allah menang. Nah, Jordi bisa menang juga di Kebun Sirih juga kan, kita menang, sama-sama menang. Banyak kader-kader anak bangsa juga yang sampai hari ini banyak yang ikut caleg, dan semua bisa menang. Itu kenapa harus kita stop? Itu menjadi wadah kita bersama buat mengaktualisasikan bagaimana anak muda ke depan. Ya soalnya fenomena ini kan gua ngelihat nih bang,
waktu abang di TKN kan ada Kita Satu itu. Iya. Ya sempat dengar-dengar Sebelumnya kawan Jokowi, ya kawan Jokowi bareng Mas Dias. Mas ya, Bang. Dias. Nah, gua mungkin ngikutinnya di Kita Satu nih, Bang. Beberapa tokoh Kita Satu ini kan ada yang bikin baru lagi, ada yang malah berbalik badan. Sempat gue lihat kemarin bahkan di Desak Anies tuh ada juga yang Akhirnya gabung ya? Ada yang gabung, Gabung ya? di Pak Anies yang cukup mengagetkan juga. Betul. Tapi sebenarnya itu sih Bang yang menjadi ketakutan gue sebagai bagian dari anak bangsa. Gue lihat ada potensi kayak gitu nggak nih, makanya gue langsung konfirmasi ke abang. Cuman kan sebagai founder abang kayaknya menggaransi nih keberlanjutan. Wajib harus kita teruskan semangat anak muda. Bagaimana ya itu tadi, Indonesia ke depan ini buat anak muda. Karena dari sekarang aja politik aja 57% lah kurang lebih itu isinya pemilih pemula. Iya. Sekarang kalau mereka sendiri sebagai pemilih pemula nggak ada yang menggait, yang hanya sebagai objek, yang hanya ya kita tahu lah politik cuman sebagai brandingnya anak muda, tapi ya implementasinya nol. Benar Bang. Siapa lagi kalau bukan sekarang ada anak bangsa, siapa lagi kalau bukan kita yang melit mereka untuk bagaimana ini politik loh, dibilangnya kotor. Ya kotor kalau isinya bukan orang-orang yang kompeten. Ini Ya kan? buat senior nih yang mau garap suara Gen Z, milenial, anak-anak muda, jangan cuman abang-abang joget-joget doang. Terus bisa ngeklaim dirinya anak muda kan Bang? Ini bicara pemikiran ya Bang. Betul. Gimana tadi abang sampaikan, abang juga kan gue lihat nih gaya-gayanya juga udah mulai dia bukan joget-joget tapi barbar turun ke atas dan sebagainya kan gue lihat. Makanya ini kalau bicara kemarin konsep ada ya politik kan dinamis. Mau siapapun dulu pernah punya satu idol, punya satu pilihan. Kan bukan berarti mereka nggak belajar. Kan kita juga harus melihat keterbukaan informasi, bagaimana melihat sosok-sosok yang ada sekarang lah. Backgroundnya seperti apa, track recordnya seperti apa. Ya anak muda kalau nggak berpikir seperti itu, masa kita harus mengikuti followers dari senior-senior mengarahkan A, B, C, tapi kita anak muda nih, secara ideologi, secara logika berpikir, ya udah nggak bisa ya lagi yang diatur-atur. Kita udah punya independen sendiri, independen kemandirian pemuda lah. Nah ini udah saatnya anak muda gerak bersama, yang dianggap betul jalankan. Lagi kan tipikal Bang Gusti nih kalau yang gua kenal nih teman-teman. Ini cerita di balik pendirian Abbas sedikit lah. Waktu itu gua dengan beberapa kawan-kawan ini kan namanya masih pembara nih, terlalu utopis lah. Nah, bagus ada Bang Gusti nih yang tipikal senior, udah sat-set aja pokoknya, udah ada pemikiran taktis aja. Nah, Bang Gusti salah satu ciri khas dia dan menurut gue yang bisa ngedorong lo sampai di posisi ini Bang, soal itu sih Bang. Lo nggak mikir panjang apa segala macam, udah hantem urusan salah bener menang kalah urusan belakangnya. Mungkin masukan lah buat lo juga Jor, buat siap. anak-anak bangsa juga. Kita anak muda kalau sekarang gue berpikir nggak usah lah kita banyak berpikir lah. Kita rasa benar, lakukan. Nah makanya kenapa konsep sehari-hari kalau kita bilang, Bang, bagaimana sih tipsnya buat berusaha misalkan, atau buat membuat suatu kegiatan lagi, udah gampang, jangan pernah bilang tidak. Konsepnya itu aja. Karena kalau kita bicara tidak, berarti kita ada ketidakmampuan. Tapi kalau kita mengiyakan, nah kita belajar. Kalaupun ada kesalahan, anak muda bos, ya kan gitu. Nah, gimana caranya sekarang anak muda berpikir, kita lakuin dulu, kita gerak dulu. Ada senior, ada guru, ada siapapun yang kita anggap mentor, kita baru tanya. Tapi sambil lakukan aja. Jadi menurut gua nggak usah bilang ada kata tidak lah, jangan pernah bilang ada kata tidak lah. Karena itu menjadi bagian dari mindset kita juga. Dimana kalau kita bilang tidak, berarti kita sudah mengkerdilkan dari apa yang kita punya. Gitu. Tuh pesannya teman-teman ya. Jangan sampai lu kebanyakan mikir, terus kalau ditawarin sesuatu jangan pernah nolak ya Bang ya. Betul. Kalau soal tantangan anak muda jangan pernah nolak. Coba aja dulu. Pokoknya selama yakin itu benar, jangan bilang tidak. Sepakat gue Bang. Ini gue banyak belajar selama 6 bulan ini ke Bang Gusti soal itu tuh Bang. Siap. Garap sebanyak-banyaknya.
Nah mungkin pertanyaan terakhir nih bang. Gusti sebagai caleg goalsnya berarti kebun sirih. Gusti sebagai founder Abbas goalsnya mungkin gimana caranya Pak Anies menang. Dan semua goals ini kan depan mata nih bang 2024. What next bang? Ya katakan abang amin-amin menang, Pak Anies menang. Setelah itu apa bang? Setelah itu nggak ada lah, kita tetap kepada Gusti yang seadanya aja lah. Yang kita hidup untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kalaupun nanti ada perintah untuk di mana, di situ tugas seperti apa, kita jalanin dengan penuh tanggung jawab. Gak ada. Maksudnya Bang Gusti ada cita-cita sesuatu pengen. Sambil berjalan aja. Kalau kita bicara cita-cita setinggi langit ya, gimana caranya kita nanti insya Allah Pak Anies menjadi presiden, ya kita bisa menggantikan presiden selanjutnya. Oh, iya nggak? Cita-cita boleh setinggi langit kan. Tapi kita harus bicara rasional. Kalau sekarang saatnya kita yang ada di depan mata dulu, kita fokus gimana caranya Bapak Anies menang, gimana kita berdua bisa sesuai goals kita, dan gimana kawan-kawan kita semua bisa terus berlanjut dengan mereka bisa semangat berorganisasi, semangat berusaha, semangat berdialektika. Nah itu aja yang udah kita gulirkan terus. Jadikan itu sebuah bola salju lah. Betul. Benar. Kesempatan Gen Z hari ini atau milenial atau anak muda hari ini lah secara global ini nggak cuma ngerebut di posisi-posisi politik doang. Betul. Di dunia seni juga kita harus rebut, dunia bisnis juga harus rebut ya bang berarti. Betul. Bener-bener terakhir nih, gue nggak minta nambah lagi. Pesan-pesan abang terhadap anak bangsa pertama Abbas. Oke. Terus adik-adik abang, gue nggak muluk-muluk abang pesan ke anak muda luas di luar sana lah, tapi Abbas dan adik-adik abang yang sering bersinggungan sama abang. Oke, secara umum lah, mau anak bangsa, mau adik-adik kita semua ataupun di luar sana, ya konteksnya sama lah. Anak muda jangan pernah pantang menyerah lah. Pokoknya harus semangat terus. Bagaimana caranya kita anak muda harus berpikir positif. Seperti tadi saya bilang, jangan pernah bilang kata tidak. Iya. Karena ini menjadi mengkerdilkan apa yang kita punya, padahal kita tidak pernah tahu apa yang ada di diri kita kan. Betul bang. Bicara politik, tetap pilihan adalah dari hati nurani. Tolong lihat rekam jejak bagaimana perjalanan karirnya mereka baca pres yang ada, itu harus dilihat juga. Karena kita ini sekali lagi anak muda bukan menjadi objek, tapi kita harus turun langsung, harus bisa bergerak langsung, harus bisa ada di dalam pemerintahan kalau bisa. Nah ini kalau anak muda nggak bergerak bersama, siapa yang akan melihat? Kalau kita bersama-sama bergerak, nah ini saya jamin semua baca pres pun akan lihat juga. Wah akan mundur malah perlahan kan. Malah sekarang udah kita juga putusan MK juga udah membolehkan nih berkampanye di ruang publik dalam arti Itu, bang. di universitas atau di sekolah, Di ruang pendidikan. di ruang pendidikan intinya. Nah ini menjadi faktor penting juga bagaimana intelektual kita juga harus diperdebatkan di situ. Betul. Baca pres yang ada harus dilihat intelektualnya juga, bukan hanya sekedar pencitraan di media sosial. Nah itu penting. Nah sekarang bagaimana sekarang anak muda semangat bergerak bersama, kita jangan terpecah belah. Yuk kita politik Indonesia ini adalah politik sukaria lah. Kita bersama, kita harus ngelit Indonesia ke depan untuk anak muda. Sepakat bang. Jadi sebenarnya gue juga mau menitipkan harapan nih bang, abang sebagai founder Abbas, dengan jejaring abang yang gue lihat juga abang sangat cair dalam berpolitik dan berteman, Sukaria. bersukaria. Harapan gue ada sesi-sesi Abbas head to head sama relawan-relawan lain yang mungkin Kita undang nanti. Kita undang. bisa dikoneksikan bang. Kita undang semua untuk bisa bicara di Abbas nanti semua. Stay tune terus, tonton terus Ngabas, ngobrol anti basa-basi bareng anak-anak bangsa lainnya. Kita nggak cuman bicara sama teman-teman pendukungnya Pak Anies Rashid Baswedan. Gue udah nodong langsung. Boleh itu nanti. Nanti tolong diundang nih bang, teman-teman sejawat abang yang di TKN nanti kan. Dia kan pasti banyak nih yang sekarang di Boleh. Pak Prabowo, di Ganjar, ini kan
perlu kita undang-undang juga, kita tes juga kan di sini nih Bang. Yang penting anti baper. Itu dia. Banget nih Bang, anti baper. Buat teman-teman, ikutin terus Ngabas, ngobrol anti basa-basi bareng anak bangsa. Bersama gua di sini Jordi. Kedepan kita bakal tunggu terus narasumber dan tamu undangan yang gak kalah seru. Jangan lupa di share video ini seluas-luasnya, jangan di komen, jangan di like, jangan di subscribe kalau lo bukan anak bangsa.